Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Makfiroh, NIM 19044110072 dari kelas pemrograman berorientasi objek 2D. Di sini saya akan menjelaskan program saya dari soal modul 2 tentang objek behavior. Dengan nama modul 2, pastikan proyek tersebut dalam folder yang memiliki nama sesuai NIM Anda. Saya sudah memberi nama modul 2 dengan NIM 19044110072. Itu adalah NIM saya. Lalu, nomor 2, implementasikan kelas diagram ini. Ada dua kelas nasabah dan kelas rekening. Yang pertama, ID string, nama string, alamat string, jumlah rekening integer, total saldo integer. Dalam rekening, ID string, saldo integer, blokir boolean, pemilik nasabah, tarik tunai string, tabungan integer. Kita lihat, di sini sudah ada dua kelas, nasabah dan kelas rekening. Kelas ini saling berhubungan satu sama lain, saling berkaitan. Dan ini adalah shortcut-nya untuk kelas nasabah. Di sini saya menggunakan Java Utility Scanner untuk menyimpan data dan import Java Utility Array untuk mengurutkan jumlah saldo dari nasabah. Di sini ada kelas nasabah dengan implementasi yang tadi, string ID, string nama, dan string alamat. Dari situ kita membuat daftar nasabah dan deklarasikan dua. Di sini program saya mengalami error, tidak bisa memanggil sesuai dengan nama 12345 dan alamat 12345, maka saya langsung memasukkan nama data-data dari nasabah tersebut. Di sini sudah ada Yuleza Tata, Zawa Anissa, Ian Ardiansa, dan Khairul Anamnya beserta alamat dan ID-nya. Di sini saya membuat string simpan data untuk menyimpan data nasabah dengan string ID, nama, dan alamat. Karena kita mau mengubah ID-nya menjadi sebuah integer, kita membutuhkan integer value of. Dari situ kita hanya mengubah ID menjadi integer, tapi nama dan alamat tetap dalam tipe data string. Lalu kemudian setelah itu kita dari kelas rekening rekening itu dibuat objek rekening untuk memanggil rekening sendiri, lalu menggunakan perulangan for untuk memanggil. Di program ini kita menggunakan perulangan for untuk memanggil data nasabah. Contohnya sebagai berikut. Di jumlah rekening sendiri, kita menginputkan 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500 untuk memudahkan juga bahwa ada 5 nasabah di dalamnya. Di sini nanti akan ditampilkan rekening yang terdaftar berjumlah 5 rekening. Lalu di sini ada scanner input untuk menyimpan data yang tadi. Sudah ada 5 data yang sudah disimpan di sini. Kembali menggunakan perulangan for
lalu juga daftar rekeningnya dari kelas rekening itu, lalu menggunakan perulangan while true. Di sini ditampilkannya menu tampilan output dari program yang terdiri dari daftar nasabah, urutan saldo nasabah, menabung, tarik tunai, jumlah rekening, dan keluar. Nah, dari pengulangan itu kita bisa mengurutkan posisi saldo dari nasabah. Ini posisi nomornya, lalu kita mengurutkannya sesuai panjangnya kan ada 5 nasabah, jadi nanti totalnya yang hasil pengurutan dari jumlah terbesar ke kecil adalah 5. Lalu setelah itu kita mengurutkan sesuai jumlah uang dengan ID-nya. Setelah itu jika memilih 3, kita masuk dalam kelas rekening, yaitu menabung dari metode tabung. Di sini kita disuruh memasukkan ID-nya 01, 02, 03, 04, 05. Jika memilih 4, maka kita masuk kelas rekening yang tarik tunai. Berikut adalah shortcut-nya. Lalu jika memilih yang ke-6, maka otomatis akan berhenti. Ini adalah shortcut kelas rekening menggunakan import Java Utility Scanner untuk menyimpan datanya dengan mengimplementasikan dari soal string ID, tercir saldo, boolean blokir, dan nasabah pemilik. Di sini juga ada variabel untuk mendeklarasikan daftar rekening. Saya menggunakan integer dan memasukkan angka-angka sebagai berikut. Jika tidak sesuai dengan angka saldo itu, maka akan masuk ke daftar pemblokiran. Di sini sudah ada konstruktor rekening dan juga ada metode tarik tunai yang mau menyimpan data dan membuat objek rekening itu sendiri. Nanti jika dalam menu akan ditampilkan masukkan ID yang akan ditarik. Saya menggunakan perulangan for sebagai berikut. Jika sudah memilih ID, maka di dalam tarik tunai akan disuruh untuk memasukkan jumlah uangnya dan ID yang ingin ditarik saldonya. Di antara tarik tunai dan tabung, perbedaannya terdapat pada tambah nilai dan juga dari variabel itu sendiri itu di dalam tarik tunai ada scanner input dan rekening objek juga variabelnya. Namun di dalam metode tabung ditambah dengan nasabah karena itu untuk menambahkan jumlah saldo di dalam objek nasabah.
Jika sudah selesai, maka akan keluar transaksi berhasil, jumlah saldo Anda saat ini senilai. Sekarang kita akan mencoba menampilkan dan menjalankan program. Ini adalah menunya. Ada 6 menu: daftar nasabah, urutan saldo nasabah, menabung, tarik tunai, jumlah rekening, lalu keluar. Kita harus menginputkan pilihan. Misal 1. Akan muncul data-datanya. Ada 5 data nasabah, Nurul Maghfirah dengan alamat dan saldonya, lalu Tata Lezatata, alamat dan saldonya, sama juga Zawah, Ian, dan Khairul Anam, beserta saldonya juga, alamat dan saldo. Lalu jika ingin mencoba menu yang kedua, kita harus kembali lagi masukkan pilihan nomor 2, urutan saldo. Kita akan lihat saldo yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini sudah ditampilkan saldo yang terbesar sampai dengan saldo yang terkecil. Mulai dari ID nomor 5, 2, 4, 3, dan 1. Setelah itu kita coba run lagi. Untuk melihat menu nomor 3, menabung. ID yang akan dimasukkan 01 12.000. Nah, jumlahnya akan bertambah. Nomor 4. Tarik tunai. ID yang akan ditarik 0. Oke. Kita akan menarik 2.000 saja. Maka saldonya akan berkurang. Jadi jika menabung, saldo akan bertambah, dan jika ditarik tunai, saldo akan berkurang. Lalu kemudian kita memeriksa jumlah rekeningnya. Ada 5 data rekening nasabah yang sudah ditampilkan tadi. Ini ada 5 nasabah. Kemudian kita cek untuk yang opsi pilihan keluar. Apakah program akan berhenti? Program tidak menampilkan apa-apa karena opsi pilihan keluar untuk menghentikan program. Sekian.